Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dari saya maupun Anda semua yang sudah menonton video ini, izinkan saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Niki Aisa Putra dari kelas Ilmu Komunikasi 1A. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Pak Aditya Pratama selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia yang telah mengajari saya dan teman-teman saya di semester 1 ini. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas EKT 2 Bahasa Indonesia. Oke, izinkan saya untuk mempresentasikan materi sederhana yang saya buat, yaitu peran komunikasi interpersonal orang tua dalam pembentukan perilaku anak. Seperti yang kita ketahui, komunikasi terbagi menjadi dua, yaitu komunikasi interpersonal dan komunikasi intrapersonal. Komunikasi interpersonal adalah proses pertukaran informasi, ide, pendapat, dan perasaan dua orang atau lebih. Contoh komunikasi interpersonal seperti percakapan antara teman, keluarga, dan percakapan antara 3 orang. Adapun juga menurut para ahli, yaitu Erwin Pace. Menurut Pace, komunikasi interpersonal atau komunikasi antar pribadi adalah proses komunikasi antara 2 orang atau lebih secara tatap muka yang memungkinkan komunikator menyampaikan pesan secara langsung, lalu si komunikan menanggapinya pada saat bersamaan. Lanjut, komunikasi interpersonal di lingkungan keluarga. Komunikasi merupakan hal yang paling esensial antara hubungan manusia, khususnya hubungan interpersonal di lingkungan keluarga. Komunikasi yang efektif terjalin antara semua anggota keluarga untuk menciptakan kebersamaan dan saling pengertian satu sama lain. Hubungan keluarga ialah hubungan yang tidak bisa diputuskan dengan mudah. Keluarga juga perlu untuk melengkapi satu sama lain, dan keluarga juga bisa diartikan sebagai orang-orang yang tinggal bersama. Salah satu bentuk komunikasi dalam keluarga adalah komunikasi interpersonal. Pada umumnya, komunikasi interpersonal terjadi karena hakikatnya manusia suka berkomunikasi dengan manusia lain. Karena tiap-tiap orang selalu berusaha agar mereka lebih dekat satu sama lain. Komunikasi interpersonal juga penting bagi kebahagiaan hidup manusia. Bentuk komunikasi interpersonal juga dapat terjadi dalam keluarga yang melibatkan komunikasi antara orang tua dan anak. Lanjut, adanya komunikasi interpersonal yang baik dalam keluarga tidak dapat terlepas dari peran kedua orang tua, karena keduanya memiliki kewajiban untuk memberikan bimbingan, pendidikan, dan contoh yang baik berupa suri tauladan kepada anak-anaknya agar mereka hidup selamat dan sejahtera. Menciptakan komunikasi interpersonal yang efektif di mana komunikasi tersebut akan menjanjikan komunikasi antara orang tua dengan anak yang memiliki kontribusi yang luar biasa bagi peluang perkembangan perilaku anak yang positif. Jelasnya, tujuan dari komunikasi interpersonal antara orang tua dan anak ialah menciptakan suasana persahabatan yang hangat sehingga anak merasa aman bersama orang tuanya. Baik,
kita masuk ke rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama yang sering terjadi, pertama, apa saja peran orang tua dalam pembentukan perilaku anak? Dan yang kedua, apakah pentingnya pendidikan perilaku anak dalam keluarga? Dan yang ketiga, apakah pentingnya pendidikan perilaku anak dalam keluarga? Baik, kita masuk ke tujuan penelitian ini. Tujuan penelitian yang pertama, untuk mengetahui peran anak dan cara membantu anak membentuk perilaku. Dan yang kedua, untuk mengkaji pendidikan informal dalam keluarga mempunyai peranan penting dalam proses pembentukan perilaku seorang anak. Dan yang ketiga, untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam sebuah proses penerapan pendidikan perilaku anak. Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada pembaca sebagai bahan informasi bagi orang tua tentang pentingnya komunikasi interpersonal antara orang tua dengan anak dalam sebuah keluarga. Dengan adanya penelitian ini dapat bermanfaat untuk memperkaya literasi terkait proses komunikasi interpersonal orang tua dalam pembentukan perilaku anak. Wah, itu saja yang bisa saya sampaikan dalam presentasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Tugas ini untuk memenuhi EKT 2 mata kuliah Bahasa Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.